adik-adik, Shalom. Hari ini kita mau langsung mulai ibadah online kita. Yuk kita mau nyanyi pujian Mas. Sekolah Minggu Cici udah makin berdiri. Pasukan Kristus, iya. Hari-hari kita itu harus penuh dengan sukacita karena Tuhan itu sudah menciptakan hari-hari kita itu indah dan penuh dengan harapan. Oleh karena itu kita harus selalu menyambut hari-hari kita dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita naikkan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Pujian yang berjudul Anugerah Terbesar. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh ya adik-adik.
Tidak pernah sedetik pun Tuhan kami melewati pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, inilah pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap sukacita dan ucapan syukur kami, ini semua boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apapun yang dia sampaikan Tuhan, itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah lebat di dalam setiap hati kami sebagai tanah yang subur dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Anak Kids bilang amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici Vina. Hari ini Cici mau cerita tentang kisahnya Yusuf mengartikan arti mimpi dari juru roti dan juru minum ketika Yusuf berada di penjara. Nah, firman Tuhan ini diambil dari kitab Kejadian pasal 40. Adik-adik bisa baca di Alkitab ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam inti daripada cerita firman Tuhan ketika Yusuf di penjara, Cici mau cerita sedikit ketika asal-usul bagaimana Yusuf bisa masuk ke dalam penjara. Yuk simak aja cerita berikut ini. Ya adik-adik, jadi pada saat itu Yusuf bekerja pada Bapak Potifar dan Ibu Potifar menjadi seorang pelayan di rumahnya. Pada suatu hari ketika Bapak Potifar sedang pergi bekerja, tiba-tiba datang Ibu Potifar menggoda Yusuf. Namun Yusuf menolak ajakan daripada Ibu Potifar untuk berbuat dosa. Karena Yusuf tahu bahwa Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Karena Yusuf menolak Ibu Potifar, kemudian Ibu Potifar menjadi marah dan berkata kepada Bapak Potifar bahwasanya Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Karena Ibu Potifar telah memfitnah Yusuf, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, kita simak selanjutnya kisah ketika Yusuf berada di penjara. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan.
ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan kau dan menggantung kau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf,
oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, adik-adik udah denger ya firman Tuhan pada hari ini. Sangat luar biasa ya perjalanan Yusuf yang dari seorang pelayan hingga akhirnya dia masuk ke dalam penjara dan hingga akhirnya dia diangkat Tuhan sehingga dapat menjadi tangan kanannya Raja Firaun. Wah, luar biasa ya. Kemudian apa aja sih pesan daripada firman Tuhan ini? Pesannya adalah kita harus memiliki 2 sifat seperti Yusuf. Yang pertama adalah taat. Kenapa Cici bisa bilang taat? Karena kita lihat dari pencobaan yang dialami Yusuf, ketika Yusuf harus digoda oleh istrinya Potifar, tapi dia menolak karena dia tahu itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yusuf taat atas firman Tuhan. Dan meskipun Yusuf harus difitnah, masuk ke dalam penjara, tapi Yusuf tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan hingga akhirnya Tuhan dapat membebaskan Yusuf dari penjara, hingga akhirnya dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Sehingga Yusuf pun diangkat menjadi tangan kanannya Raja Firaun. Luar biasa ya adik-adik. Kemudian yang kedua, kita harus mencontoh sikap Yusuf, yaitu rendah hati. Meskipun Yusuf memiliki talenta untuk mengartikan mimpi, namun dia tidak sombong. Dia mengatakan bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai dia sehingga dia dapat mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik diberkati dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa mencari 5 perbedaan dari kedua gambar ini. Nah, ketika adik-adik sudah selesai mengerjakannya, adik-adik bisa kumpulkan aktivitas ini ke Cierni. Nanti untuk 5 orang tercepat akan Cici berikan hadiah. Selamat mengerjakan! Adik-adik, untuk pemenang aktivitas ibadah online 20 Februari, ada Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya Jaden. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu.